Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 A, B, dan C yang Bapak banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kalian beserta keluarga dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anak, kita awali di pagi hari ini Selasa 19 Januari 2021 dengan membaca basmalah, tahmid kepada Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita berjumpa lagi dengan pelajaran PAI. Kalau minggu kemarin kalian sudah belajar tentang toleransi. Apa itu toleransi anak-anak? Toleransi yaitu diantaranya adalah menghargai pendirian orang lain. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kemarin simpati. Apa itu simpati? Simpati itu ikut merasakan perasaan orang lain. Dan berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Husnudzon, ya. Jadi kita selalu berhusnudzon kepada orang karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada orang lain. Itu pokoknya kita selalu berhusnudzon. Baik anak-anak, hari ini sebelumnya Bapak pesan itu agar dibaca itu ya, halaman tentang bab simpati, toleransi, dan husnudzon itu di halaman sebelum-sebelumnya, yaitu halaman 120 sampai 131. Bab itu dipelajari karena nanti akan ada ulangan-ulangan. Nah, sekarang yuk kita buka halaman 53 tentang zakat. Minggu ini kita akan belajar zakat, infak, dan sedekah. Anak-anak yang Bapak banggakan, perhatikan ayat yang Bapak bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya apa itu? Laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Itu firman Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 77. Ayat tersebut menunjukkan dan mewajibkan sholat dan zakat. Ya, jadi sholat dan zakat itu hukumnya wajib. Nah, sholat sudah tahu anak-anak ya. Sekarang kita bab zakat. Di dalam rukun Islam yang keempat, ya, kata wajib atau kita wajib menunaikan zakat. Ya, rukun Islam yang keempat ya. Coba rukun Islam yang pertama apa? Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Kemudian sholat. Kemudian puasa. Kemudian yang keempat zakat. Kelima, menunaikan ibadah haji jika mampu. Berarti zakat itu hukumnya wajib. Apa sih zakat, infak, dan sedekah itu? Anak-anak, zakat itu ada dua arti ya. Kalau menurut bahasa, zakat itu artinya suci. Berarti orang yang zakat, dia akan suci. Kemudian menurut istilah, ini harus paham anak-anak ya. Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan. Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat berarti fardu ain. Ya, hukumnya ini mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Apa sih fardu ain itu? Kan dalam Islam ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu itu wajib.
wajib ain dan wajib kifayah. Apa sih wajib ain atau fardu ain itu? Fardu ain atau wajib ain itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun Islam perempuan, ya. Berarti fardu ain atau wajib ain itu harus dilaksanakan oleh muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Terus apa sih syarat-syarat wajib menunaikan zakat itu? Nah, berarti kalian harus tahu ya. Kita semua kan orang Islam, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, syaratnya apa ini? Jadi nggak ujuk-ujuk mengeluarkan zakat saja, kita harus tahu syarat-syaratnya. Syarat wajib mengeluarkan zakat adalah satu, adalah orang Islam. Berarti kalau tidak Islam tidak wajib. Kedua, baligh. Baligh itu apa sih? Baligh itu yang sudah berumur. Kemudian ketiga, berkecukupan. Kalau orang itu nggak berkecukupan, miskin, nggak punya apa-apa, ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat, mencapai nisab. Nisab itu adalah batas ataupun masa harta itu, yaitu selama 1 tahun. Orang yang menunaikan zakat, anak-anak, orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Ya. Sekali lagi, orang yang mengeluarkan atau orang yang menunaikan zakat disebut muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Nah, sekarang siapa saja sih mustahik zakat itu? Siapa saja sih yang berhak menerima zakat itu? Anak-anak, yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Ingat, itu 8 golongan ya. Siapa saja itu 8 golongan itu? Ya, yaitu pertama, orang fakir. Ya, nanti di buku ada itu ya, di mulai halaman 53 ya. Ini dengan waktu terbatas, kalau Bapak rincikan satu persatu nanti waktunya tidak cukup. Kalian bisa membuka buku lagi ya. Memang harus dibuka bukunya, nanti dipelajari ya. 8 golongan yang berhak menerima zakat itu adalah pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima hamba sahaya, keenam gorim, ketujuh sabilillah, dan kedelapan musafir. Ya, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi nanti ketika kalian pengen akan mengeluarkan zakat, itu dilihat 8 golongan itu. Jadi nggak sembarangan mengeluarkan zakatnya kepada siapa ya. Baik anak-anak. Nah, zakat itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Apa artinya zakat fitrah itu? Zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu artinya adalah zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Seperti apa itu? Umpamanya hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil perniagaan atau dagang ya. Kemudian hasil ternak, hasil temuan emas dan perak. Itulah namanya zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap orang, yaitu 3,5 liter. Yaitu ya, 3,5 liter. Apa itu? 3,5 liter beras. Ya. Anak-anak, 3,5 liter beras ini kalau umpamanya diumpamakan
harga beras itu Rp10.000, kemudian kita akan zakat dengan berbentuk uang, berarti 10.000 dikalikan 3,5. Berapa itu anak-anak? 35.000. Jadi anak-anak, contohnya yaitu harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari seharga Rp10.000. Ini ya, yang ini contoh ini anak-anak ya. Kalau kalian makannya beras yang harga 15.000 ya 15.000. Ini Bapak contohkan yang 10.000 saja. Ulang ya. Beras atau harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari seharga 10.000, yang kita makan seharga 10.000 per liter, maka zakat fitrah yang dikeluarkan biaya per orang atau per biaya kita sendiri sebesar 35.000. Dari mana 35.000 itu? Dari 10.000 kali 3,5. Kan tadi 3,5 liter ya. Ya, baik anak-anak. Nah, sedangkan zakat mal dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah yang tersimpan selama satu tahun. Jadi kalau zakat fitrah itu mengeluarkannya beras atau makanan pokok pada bulan Ramadan, dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, atau 1 Syawal tapi sebelum sholat Idul Fitri, maka lebih amannya lagi jangan sampai 1 Syawal ya. Kalau bisa di bulan-bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan ya. Sedangkan kalau zakat mal itu kapan saja mengeluarkannya, nggak harus bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun boleh, tetapi zakat mal ini, harta yang akan kita keluarkan itu sudah tersimpan oleh kita selama satu tahun. Itu zakat mal ya. Nah, anak-anak, hikmahnya apa sih? Keutamaan apa sih? Keutamaan zakat itu? Hikmah atau keutamaan zakat adalah 1, akan mendidik kita menjadi orang yang tidak sombong, tidak serakah, tidak kikir. Nah, kalau ada seseorang merasa dirinya pelit, bakhil, kikir, serakah, maka sering-seringlah apa itu? Zakat. Kemudian apa manfaatannya lagi? Akan menjadi orang yang dermawan. Ketiga, akan menjadi orang yang bersyukur. Keempat, akan menjadi orang yang selalu membantu orang lain. Kelima apa? Harta kita akan menjadi berkah. Ya, yang ketujuh, jiwa kita akan menjadi semangat dalam persaudaraan kepada sesama. Kemudian hidup akan menjadi rukun yang ketujuh. Yang kedelapan gimana? Selanjutnya, merasa bahagia dunia dan akhirat. 9, dapat pahala. 10, selalu dapat petunjuk dari Allah. Itu kurang lebih ada 10, walaupun masih banyak, tapi hendaknya 10 ini kalian perhatikan baik-baik ya. Betapa bahagianya orang yang selalu berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di antaranya ada 10 itu yang selalu membahagiakan kita, jiwa kita akan tenang, keluarga kita akan selalu damai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan pindah ke infak. Ya. Ada di halaman buku kalian, ada di halaman 100, ada halaman 100 berapa itu? Ya, kalian buka di halaman 123 atau berapa itu ya. Coba kalian perhatikan. Nah, perhatikan lagi Bapak ke sini. Infak dan sedekah itu pada dasarnya hampir sama anak-anak. Ya. Kalau infak dan sedekah itu merupakan sebuah bentuk pemberian kepada orang lain. Ya. Bapak ulangi. Infak dan sedekah itu merupakan
bentuk pemberian kepada orang lain. Jadi infak dan sedekah itu memberi sesuatu kepada orang lain. Ya. Nah, perbedaannya apa? Nanti akan kita bahas sama-sama. Sekarang hukumnya dulu. Apa sih hukumnya orang yang berinfak dan bersedekah itu? Hukumnya tentunya adalah sunnah. Apa itu sunnah, anak-anak? Sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggal tidak mendapat apa-apa. Sayang dong kalau tidak dilaksanakan sunnah itu ya. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mengerjakan, kita dapat pahala. Kamu pilih mana? Mendapat pahala atau tidak mendapat apa-apa? Tentu kita akan memilih yang mendapatkan pahala, yaitu sunnah tadi. Makanya biasakanlah kita berinfak ataupun bersedekah. Nah, perbedaannya apa sih antara sedekah dan infak itu? Kalau infak itu memberikan, sifatnya memberikan, terbatas pada harta saja. Ya, infak hanya terbatas pada amalan berupa harta. Ya. Jadi kalian mau memberikan seseorang umpamanya uang kepada orang yang tidak mampu, itu berarti itu infak. Kalau sedekah tidak terbatas pada harta saja, tapi banyak. Bisa ilmu, bisa tenaga, bisa harta, itulah sedekah. Jadi kalau infak itu terbatas pada amalan ataupun pemberian berupa harta. Sedangkan sedekah itu tidak terbatas pada yang berupa harta saja. Anak-anak, sebetulnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, harta yang kita miliki sekarang, itu bukanlah untuk kita semua. Ya, ini anak-anak ya, tolong perhatikan ya. Rezeki yang Allah atau rezeki yang telah Allah berikan kepada kita bukanlah untuk kita semuanya. Melainkan di situ ada hak untuk orang-orang lain, orang-orang miskin, orang-orang yang minta-minta. Wa fi amwalihim haqqul lisaidin wal mahrum. Maaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lisaidin ya wal mahrum. Itu adalah ayat firman Allah, artinya adalah di dalam harta kita itu terdapat hak milik orang-orang yang miskin dan orang yang minta-minta. Jadi anak-anak, harta yang kita miliki di rumah itu sebetulnya bukan milik kita semuanya, tapi ada haknya sedikit. Ya, 2,5% atau kurang dari itu, ya, ada haknya orang-orang mereka. Itulah kita dianjurkan untuk bersedekah maupun berinfak kepada orang lain. Anak-anak, setelah kita mengetahui ya bahwa kita itu dianjurkan untuk berinfak kepada orang lain, orang yang sangat membutuhkan. Kita perhatikan tetangga kita, saudara kita. Ya, jangan sampai kita makan kenyang sementara tetangga kita, keluarga kita ada yang kelaparan. Jangan sampai harta kita sampai terbuang-buang, contohnya makanan ya, sampai terbuang karena tidak termakan, sisa akhirnya dibuang, sementara di tetangga kita ada yang kelaparan. Nah, ini harus waspada. Itulah kita harus tahu dengan lingkungan kita. Walaupun saat-saat ini kita harus 3 protokol kesehatan, anak-anak. Apa itu 3 protokol kesehatan? Di antaranya kita menjaga jarak, kita menghindari dari kerumunan. Tapi itu bisa diatur bagaimana caranya untuk menghindari itu dan tetap kita berinfak ataupun bersedekah.
Nah, manfaatnya apa sih anak-anak? Manfaat orang yang infak dan sedekah itu, satu, Allah akan ganti. Jadi harta kita yang kita infakkan, harta kita yang sedekahkan, ya, itu harta kita akan diganti oleh Allah. Kemudian kedua, manfaatnya apa? Dapat membuka pintu rezeki. Ternyata anak-anak, orang yang rajin bersedekah, berinfak, itu nggak mungkin dia akan menjadi miskin. Karena dengan sedekah dan infak, Allah akan membuka rezeki buat kita. Ya, tuh. Makanya kalau kalian ingin kaya, kita ingin hidup tenang, hidup senang, hidup bahagia dunia akhirat, ingin kaya gitu ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk sedekah dan infak. Yang ketiga apa? Harta akan berlipat ganda. Nah, itu hampir sama tadi ya. Harta kita akan berlipat ganda. Kemudian apa yang keempat? Umur panjang. Umur kita akan menjadi panjang, tentunya umur panjang yang untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, berbakti kepada orang tua. Yang kelima apa manfaatnya? Yaitu mendapat perlindungan di hari kiamat dari Allah. Yang keenam, hati akan menjadi tenang. Yang ketujuh, akan didoakan selalu oleh para malaikat. Yang kedelapan, akhlak buruk kita akan berubah menjadi akhlak yang baik, ya. Terus yang kesembilan, menyembuhkan penyakit. Nah, ini anak-anak, mungkin kalian belum tahu ya, ternyata keutamaan sedekah atau infak itu dapat menyembuhkan penyakit. Makanya yuk kita selalu berinfak agar kita terhindar dari penyakit. Yang ke-10, meninggal dalam keadaan tenang. Yang ke-11, 12 masih banyak ya. Itulah anak-anak, harapan Bapak mudah-mudahan kalian, terutama kalian atau kita semuanya ya, biasakan zakat, infak dan sedekah. Karena manfaatnya tadi, hikmahnya sangat luar biasa untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, kiranya cukup sekian pertemuan untuk minggu ini ya, dalam bab zakat, infak dan sedekah. Bapak harapkan kalian dibaca kembali ya di buku PAI kalian ya, di halaman 53 sampai dengan 61. Kemudian halaman 134 sampai dengan 140. Kalian banyak waktu di rumah, manfaatkanlah waktu tersebut. Tetap semangat belajar ya. Jangan sampai kita atau kalian terlena dengan mainan gadget yang merugikan, yang menyia-nyiakan waktu tersebut. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya. Itu saja Bapak, anak-anak ya, yang Bapak sampaikan ya. Untuk itu Bapak kasih tugas ya. Tolong dicatat ini, tugas ini. Ada 5 tugas. Tolong dikerjakan ya. Terutama tugas pertama tadi membaca halaman yang Bapak sebutkan tadi ya, halaman 53 sampai 61, kemudian halaman 134 sampai 140. Itu dibaca, diulang-ulang. Kemudian anak-anak, Bapak selalu menyampaikan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, tolong tanyakan ke Bapak. Nah, tugasnya apa? Pertama, 1. Zakat menurut istilah artinya titik-titik. Zakat menurut istilah artinya titik-titik. Tulis ya nanti soalnya ya dengan jawabannya. Yang kedua, zakat fitrah artinya titik-titik. Zakat mal artinya titik-titik. Infak artinya titik-titik. Sedekah artinya titik-titik. Nomor 2 ada 4 ini ya. Ulangi, nomor 2. Zakat fitrah artinya
titik-titik. Zakat mal artinya titik-titik. Infak artinya titik-titik. Sedekah artinya titik-titik. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga agak panjang. Ini pelajaran matematika ya. Ternyata matematika itu kaitannya erat sekali dengan pelajaran agama atau PAI. Maka belajar matematika itu kalau kamu biasa dan faham, maka di dalam pelajaran zakat kamu akan sangat faham sekali. Ya, itulah kalau kita faham pada zakat, maka pelajaran matematika akan faham sekali. Nomor 3, jika Ahmad akan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga beras Rp15.000, maka zakat fitrah yang harus Ahmad keluarkan sebanyak berapa rupiah? Ulangi ya. Jika Ahmad akan mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkannya berbentuk uang ini ya, bukan berbentuk beras ya. Ulangi. Jika Ahmad akan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga beras Rp15.000, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan Ahmad sebanyak berapa rupiah? Ingat tadi berapa liter tadi ya. Kemudian yang keempat, keutamaan dari menunaikan zakat adalah, nah, kamu sebutkan ya, paling sedikit 5. Paling sedikit. Kemudian yang kelima, manfaat dari berinfak dan sedekah, yaitu, nah, sebutkan juga manfaatnya ya, paling sedikit 5 ya. Itu saja anak-anak yang Bapak sampaikan. Semangat belajar, tetap dibaca ya, insya Allah dengan semangat belajar, apa yang kalian cita-citakan akan berhasil dan sukses. Dan harapan Bapak semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang selalu berbakti pada orang tua, yang menyejukkan para hati pada hati orang-orang tua. Dan harapan Bapak mudah-mudahan kalian menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi para pemimpin yang adil, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.